Udah lah, kayak yang tadi aja lah. Iya. Cepat, Gi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya rekan-rekan semua? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah biasa. sehat. Masya Allah. Nah, kita di sini kan kebetulan satu kelompok, kita akan membahas tentang pembelajaran pertemuan kemarin. Nah, kita membahas tentang pembagian dan perkalian. Kalau supaya bisa menjelaskan secara jelas kepada siswa itu dan siswa itu lebih cepat tanggapnya. Kalau menurut Amanda sendiri bagaimana cara metode pembelajarannya? Oh iya, kalau menurut Manda, sebelumnya terima kasih Anggi. Kalau menurut Manda itu ya seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa kalau untuk anak SD itu lebih baik dihadapkan kepada hal-hal yang konkret. Jadi nggak perlu kita biasanya kita tunjukkan dia kan di buku itu 3 buah apel. Nah, tapi kita mau mencari apel di dalam lingkungan sekolah kan susah. Dan jarang ada yang nanam pohon apel kan di lingkungan sekolah. Jadi kadang-kadang ada buah-buah yang kita gunakan untuk dalam perkalian, dalam pembagian, penjumlahan juga demikian. Berarti itu ke realita kan? Permasalahan nyata. Ya, Mak. Permasalahan nyata. Atau menurut Anggi ada lagi yang lebih mudah gitu caranya selain kita tunjukkan anak itu benda nyata. Mana tahu kalau misalkan anak itu bisa menggunakan berpikir aja dengan imajinasi, tapi bisa cepat tanggap gitu dibandingkan dengan dihadirkannya hal-hal yang konkret. Ada pendapat dari Anggi? Nah, kalau pendapat dari saya nih, kemarin kan ada tuh di buku itu fotonya, gambarnya ada 4 baris lebarnya si ubin, baru 5 baris panjangnya ubin. Nah, jadi di tengah-tengah ubin ada bayang. Nah, atau tempat tidur. Di situ dijelaskan pertanyaannya bahwa berapa ubin yang ada di kamar Manda misalnya. Nah, di situ anak sudah diberikan permasalahan. Permasalahan itu kan tertutupi oleh satu bayang itu. Nah, jadi dia memperkalikan aja yang panjang, terlihat panjang dan lebar. Nah, itu dalam bentuk ubin. Kalau dalam bentuk buah misalnya seorang anak itu diajak jalan oleh keluarganya, ada tempat buah-buahan yang tempatnya itu berbaris rapi, bisa juga dibuat sebagai objek untuk pembelajaran. Nah, begitu sih kalau dari saya. Mungkin bisa dilihat buku Bapak yang diberi Bapak itu. Iya, halaman berapa, Anggi? 37 man. Halaman berapa? Tiga 37. Nih. Yang mana, Anggi?
Mungkin nggak ketemu yang bisa aja mungkin ya, strategi anak-anak untuk setara. Ini pecahan ya? Iya, Man. Iya, tahan. Nah kan kalau untuk kayak gitu kan bendanya peta tuh. Kalau misalkan dia sepelapan kira-kira kayak mana tuh mereka anaknya? Mungkin ke tempat kan kamarnya banyak ubin di kamarnya ada 20 nih. Ada 20 5 5 ke samping, 2 ke bawah. 4 ke bawah. Jadinya ada 20 kotak kan. Nah, kalau misalkan dipecah di pecahannya tuh tidak tidak bulat seperti 20 dibagi 4, itu kan hasilnya 5. Kalau misalkan pecahannya bisa berbentuk pecahan desimal, kalau untuk benda konkretnya kira-kira itu kayak mana tuh? Paham? Gimana tadi? Gimana coba ulang? Gimana? Gimana coba ulang? Kan di kamarnya ada 20 ubin. 5 ke samping, 5 kotak. Nah, yang ke bawahnya ada 4. Jadi ada 20 kotak kan. Nah, kalau misalkan untuk pembagiannya itu misalkan jadinya dibagi 3. Jadi 20/3. Nah, untuk membagi ubin tadi dibagi 3, kira-kira cara yang lebih mudahnya itu gimana? Karena kan kalau untuk ubin yang hasilnya bakalan yang bulat ya. Lebih ke hasil yang bulat kayak misalnya 50 dibagi 4 hasilnya 5. Tapi kalau 20 dibagi 3 itu kan pasti bakalan ada koma-komanya kan. Nah, ubinnya tuh kan nggak bisa dikoma-komain. Itu kira-kira ada nggak solusinya dari rekan-rekan sekalian? Manda, kalau menurut pendapat saya, supaya lebih bisa kita bagi dalam satu ubin itu kita potong-potong jadi 1/2 tiap-tiap ubin. Itu kedua. Iya. Ini misalkan kan 5. Ini umumnya berarti sama besar. Iya. Nah, kan kalau untuk ubin ini pembaginya itu kita bisa membaginya misalkan 20 ubin ini dibagi 4. Ya kan? Jadi yang satu dibagi 4 ini misalkan
ini satu. Warnanya. Ini satu. Nah, yang ini dua. Ya, ini empat. Ini lima. Nah, jadi kan dari 20 ubin kalau misalkan eh dibagi berapa? Dibagi 5 dapat 4 kan? Dibagi 4 dapat 5. Dapat 5 pembagiannya, hasilnya. Nah, kalau misalkan dibagi 3, itu kira-kira gimana kalau misalkan kita ambil contohnya dari ubin? Mungkin kan nanti kalau seandainya itu dibagi 3 kan, itu kan pasti nilainya nanti pecahan. Kalau seandainya masing-masing ubin itu kita hitung per kotak umpamanya kan 3, 3, 3. Berarti nanti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 itu 18. Berarti kita masih membutuhkan kotak lagi. Tapi untuk 3 ya kan, untuk mencukupinya. Cuma di sini kan yang ditentukan cuma ada 20 ubin. Berarti tersisa 2 ubin lagi. Nah, 2 ubin inilah kita bagi 3 gitu. Dari sisa sebelumnya. Paham nggak? Kayak perkalian Oh, berulang berarti gitu. Tapi ada 2 sisa gitu. Oh iya, kita juga udah pernah bahas di semester 1 ya. Yang untuk pecahan di ini kan bisa dikalikan dulu yang sesama sesama apa ya? Bilangan bulat. Nah, kalau ini bisa Iya. kita bagi. Itu ama. Iya, cuma nanti kan kayak hasilnya tuh 6/2/3 Kak. Eh, 6/2/3 Kak. Entah. Gimana Anggi? Ya sih, itu mungkin salah satu masalah juga yang bisa kita tampilkan kepada anak-anak itu. Karena kan di sana bukan hanya pembagian utuh, tapi ada sisanya. Sisanya itu kan berbentuk pecahan, desimal. Itu bisa salah satu kita ambil contohnya. Kalau selain ubin kira-kira contohnya apa ya? Selain buah. Yang bisa dibagi untuk pecahan sekali. Oh iya, Manda, kebetulan paket saya mau habis.